Pemirsa, untuk mengetahui kondisi para korban luka dan proses identifikasi jenazah korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, informasi akan disampaikan rekan Tia Iskandar dari RSUD Bekasi dan Kausar Prabowo di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tia, bagaimana kondisi terkini para korban di RSUD Bekasi dan apakah ada perkembangan terbaru jumlah korban saat ini yang masih dirawat di sana? Ya, selamat sore Zilvia dan juga pemirsa. Terkait dengan kondisi korban yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi saat ini seluruhnya masih dalam perawatan intensif oleh pihak kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Dan berdasarkan data terakhir yang berhasil kami himpun dari pihak rumah sakit, dari total 54 orang korban yang dilarikan ke RSUD Bekasi, 3 orang ini dinyatakan meninggal dunia, sementara untuk 15 orang lainnya sudah dapat pulang ke rumah masing-masing untuk melakukan rawat jalan secara berkala. Dan selain itu juga penanganan secara lebih lanjut masih juga dilakukan terhadap 17 orang korban yang saat ini masih mendapatkan perawatan khusus dan telah ditempatkan di ruang Bougainville untuk dilakukan observasi ketat serta persiapan untuk pelaksanaan tindakan operasi. Dan infonya dari pihak rumah sakit juga tadi mengatakan dari ke-17 orang korban yang saat ini dalam perawatan khusus, 2 diantaranya ini tengah dipersiapkan untuk dalam waktu dekat ini menjalankan tindakan operasi. Dan selain itu juga Zilvia serta permisa dari korban yang ada di RSUD Bekasi, ini juga ada yang berada di IGD. Ini masih dalam pemantauan secara ketat oleh tim dokter dan juga pihak berwenang lainnya. Sementara untuk secara keseluruhan dari Direktur Utama RSUD Bekasi ini menyatakan bahwa kondisi korban yang dilarikan ke sini mayoritas ini mengalami memar-memar di bagian tubuh. Seperti tadi salah satunya kami berbincang dengan salah seorang keluarga yang menyatakan bahwa pihak keluarganya menjadi korban dalam insiden kereta ini, mengalami memar di beberapa bagian wajah seperti bagian mata, hidung dan juga mulut yang hingga saat ini memang masih belum dapat ditemui dan juga masih dalam perawatan lebih lanjut. Dan tadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini juga sudah berkunjung langsung ke RSUD Bekasi untuk melihat kondisi korban yang ada di sini. Dan tadi dari AHY juga melakukan dialog bersama para korban yang dikatakan bahwa mayoritas korban yang ditemui ini merupakan seorang perempuan yang juga ini mengaku merupakan para pekerja yang memang terbiasa menggunakan moda transportasi KRL. Dan dari AHY juga menyatakan meski saat ini korban masih terbaring di dalam rumah sakit, keseluruhan ini mayoritas masih dapat berkomunikasi dengan baik dan beberapa di antaranya sedang menunggu tindakan operasi lebih lanjut. Dan sementara untuk dari rumah sakit memang masih terus mengintensifkan perawatan kepada para korban dan tentunya kami di sini masih akan terus mengupdate kembali terkait dengan informasi berapa jumlah korban nantinya dan juga seperti apa kondisinya. Demikian yang dapat dilaporkan kembali ke Anda di studio, Zilvia. Terima kasih Tia Iskandar. Kita beralih ke Kausar Prabowo. Kausar, apakah sudah ada perkembangan jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Polri? Ya, selamat sore Silvia dan juga pemirsa. Saat ini RS Polri Kramat Jati masih melakukan identifikasi sebanyak 10 kantong jenazah yang diterima oleh RS Polri, di mana 10 ini merupakan korban kecelakaan dari tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta listrik pada Senin malam lalu, di mana pernyataan dari Karumkit, Brigjen Heru Prima menyampaikan bahwa 10 jenazah ini merupakan berjenis kelamin perempuan yang memang kuat dugaan di mana jenazah ini yang berada di gerbong perempuan begitu. Dan berdasarkan data terbaru pada pukul 3 sore tadi kami sempat menghubungi melalui pesan singkat kepada Karumkit Brigjen Heru Prima. Memang pihaknya masih melakukan rekonsiliasi terkait dengan data-data antemortem dan juga data postmortem, di mana data antemortem ini merupakan data yang diperoleh dari pihak keluarga, sedangkan data postmortem ini merupakan data yang dimiliki oleh pihak rumah sakit begitu. Di mana tadi pihak Karumkit juga menghimbau agar pihak keluarga membawa data-data postmortem berupa foto yang terlihat gigi dan juga sidik jari yang berada di ijazah sekolah begitu. Dan berdasarkan informasi terbaru, berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang di belakang saya sini sudah ada pintu kaca yang jika dilihat atau terlihat sedikit ada celahnya, sudah ada sejumlah peti jenazah berwarna coklat. Artinya memang beberapa jenazah sudah berhasil diidentifikasi, namun kami pihak awak media masih menunggu pukul berapa pihak Karumkit RS Polri yaitu Brigjen Heru Prima
akan melakukan konferensi pers untuk menyampaikan data-data hasil identifikasi begitu. Dan tadi kami sempat juga berbicara dengan salah satu pihak keluarga korban yang berada di posko antemortem yang berlokasi di seberang tempat saya melaporkan saat ini, di mana pihak korban juga saat ini masih menunggu terkait dengan informasi terbaru terkait hasil identifikasi dari pihak Rumah Sakit Polri ini, di mana mereka sudah menunggu sejak pukul 12 siang tadi untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan keluarga-keluarga korban yang diduga berada dalam kejadian saat tabrakan Senin malam lalu, di mana ada beberapa keluarga korban yang menyampaikan bahwa keluarganya sudah memastikan bahwa ada keluarganya yang berada di gerbong ini karena sempat mendapatkan informasi dari pihak Basarnas ada handphone yang diduga milik pihak keluarganya. Artinya memang saat ini pihak keluarga tersebut hanya menunggu informasi terkait dengan kepastian dari keluarganya ini dari pihak RS Polri ini begitu. Dan saat ini awak media juga masih tengah bersiap untuk menunggu dan menunggu terkait informasi dari Karomkit RS Polri Brigjen Heru Prima yang akan menyampaikan sejumlah nama-nama yang ada di RS Polri ini. Dan memang RS Polri ini hanya menerima 10 jenazah dari total 15 korban meninggal dunia. Artinya untuk 5 korban meninggal lainnya berada di rumah sakit yang berada di Kota Bekasi, sedangkan 10 jenazah itu berada di RS Polri ini. Dan saat ini memang proses identifikasi masih dilakukan dengan mencocokkan data postmortem dan juga data antemortem. Dan tadi kami sempat juga berbicara atau menanyakan informasi karena ada dari pihak Jasa Raharja yang sudah berada di lokasi dan nantinya mereka akan memberikan santunan kepada ahli waris berupa uang sebesar 50 juta. Di mana data ini uang itu akan diserahkan bersamaan ketika pihak RS Polri menyerahkan jenazah kepada pihak korban, dan juga nantinya dari pihak Jasa Raja akan menyerahkan uang santunan sebesar 50 juta kepada pihak ahli waris begitu. Dan memang saat ini awak media juga masih menunggu dan bersiap-siap untuk melaksanakan konferensi pers yang memang tidak berlangsung lama akan digelar begitu. Karena pihak RS Polri juga menyampaikan untuk identifikasi ini memang tidak terlalu lama dibandingkan jika mengidentifikasi korban kebakaran. Meskipun tadi pihak RS Polri itu Karomkit Brigjen Heru Prima menyampaikan ada beberapa jenazah yang memang kondisinya sulit diidentifikasi karena beberapa kondisi yang memang terkena benturan keras dari kejadian tabrakan maut malam tadi. Dan juga ada beberapa data jenazah yang memang tidak terdata di Mabes Polri, namun pihak Karomkit RS Polri memastikan akan berupaya secara penuh untuk mengungkap identifikasi dari 10 jenazah korban tabrakan antara Argo Bromo Anggrek dengan kereta listrik pada Senin malam tadi. Artinya dengan upaya yaitu dengan mencocokkan data postmortem dan juga data antemortem. Demikian Sylvia, kembali ke studio. Kausar Prabowo dan sebelumnya Tia Iskandar, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.